terjadi pendapatan yang masyarakat ini mendapatkan secara merata. Oke, setelah kita membahas tentang redistribusi pendapatan, sekarang kita membahas tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Di sini pasti udah tidak asing dengan bagaimana sih kedatangan bangsa barat di Indonesia. Ada yang tahu? Yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat di Indonesia apa aja? Kedatangan bangsa barat awal mula terjadi pada abad ke-15. Abad ke-15 Eropa datang. Kemudian dampak politik dan dampak sosial budaya. Faktornya kenapa? Karena rempah-rempah. Seperti kita ketahui, Indonesia ini wilayahnya sangat luas dan memiliki kaya akan rempah-rempah. Tapi sayang sekali Indonesia ini kurang untuk menguasai wilayah kita yang akan kaya rempah-rempah itu. Faktornya ada faktor ekonomi, kemudian ada faktor sosial budaya, kemudian ada motivasi 3G. Tahu motivasi 3G, 3G. Apa aja 3G? Revolusi industri. Oke, dari faktor rempah. Kemudian di faktor politik. Faktor politik ini kedatangan bangsa barat ke Indonesia yang pertama yaitu untuk mencari kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan untuk negaranya sendiri. Yang kedua, gospel. Gospel apa? Khususnya agama Kristen atau bangsa-bangsa Asia. Jadi gospel itu untuk menyalurkan agama-agama Kristen. Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya revolusi industri. Di sini ada tahu apa revolusi industri? Revolusi industri. Tidak asing kan dengan kata-kata revolusi industri. Kita lewati, bukan berenang ya. Menaik untuk naik kapal. Kalau berenang beberapa hari ya. Ya, itu setelah menemukan ternyata ini jalur yang bisa kita lalui untuk menuju ke Indonesia sekitar dengan negara asing. Nah, dari situlah terjalin komunikasi. Akhirnya karena memiliki niat yang buruk, akhirnya menakluk Indonesia waktu itu. Terus selanjutnya dilakukan penjajahan. Seiring waktu aktivitas perdagangan berkembang menjadi upaya penjajahan dan penguasaan wilayah oleh bangsa barat. Mereka akhirnya melakukan perjanjian. Itu mereka melakukan strategi sebenarnya. Strategi bagaimana caranya mengambil kesempatan untuk menjajah bangsa Indonesia. Setelah itu dilakukan penjajahan monopoli. Tahu kan monopoli? Monopoli. Apa? Memaksakan apa ya? Perdagangannya tidak wajar. Jadi mereka curang, memaksakan monopoli. Nah, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, di Indonesia meninggalkan dampak yang mendalam pada masyarakat pribumi. Selama ratusan tahun,
bangsa Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut kebijakan apa aja? Yang pertama, kebijakan monopoli. Kebijakan sistem monopoli. Yang kedua, kebijakan sistem kerja paksa. Yang ketiga, sistem sewa tanah. Kebijakan sistem sewa tanah. Dan yang keempat, tanah paksa. Oke, yang pertama, kebijakan monopoli perdagangan. Monopoli itu apa? Monopoli. Tidak asingkan dengan kata-kata monopoli. Apa monopoli itu? Bukan game ya. Kalau game itu apa? Penguasaan pasar. Penguasaan pasar. Pasar ini dikuasai oleh siapa? VOC. Awal mula sistem monopoli ini diawali dengan apa? VOC yang menekan pada raja untuk apa? Memberikan kebijakan dagang hanya pada VOC. Jadi kebijakan VOC. Jadi dikhususkan oleh VOC. Akhirnya karena kenapa kok pada waktu itu kerajaannya itu memberikan itu hak untuk VOC? Karena apa? Keterpaksaan. Pada saat itu VOC ini menyuruh untuk Indonesia itu menandatangani kontrak secara paksa. Jadi Indonesia pada waktu itu tuh dibuat secara terpaksa untuk menandatangani kontrak. Akhirnya pada waktu itu kerajaan-kerajaan itu tidak ada pilihan selain menandatangani. Jadi Indonesia itu pada waktu itu dibuat adu domba. Apa namanya? Politik adu domba itu. Divide et impera pada waktu itu. Nah, salah satu cara Belanda VOC untuk bagaimana caranya biar Indonesia ini mau menandatangani, ya ini salah satunya dibuatlah permasalahan ini penyebabnya Divide et impera. Jadi politik adu domba. Akhirnya apa? Indonesia terpecah belah dan tidak tidak terkondisi gitu loh. Akhirnya terpecah belah. Nah di situ akhirnya kerajaan-kerajaan itu menandatangani kontrak yang isinya ini tadi, penguasaan pasar yang hanya diberikan pada VOC. Dan akibatnya apa? Bangsa Indonesia tidak bisa menjual hasil buminya sendiri karena sudah dikuasai oleh VOC. Tidak bisa menjual hasil buminya sendiri selain ke VOC. Nah, hasil bumi yang dijual oleh Indonesia ini dijual ke VOC dengan harga yang sangat murah, sangat rendah. Namun dari VOC sendiri nanti dijual ke bangsa Eropa dengan harga yang tinggi. Itulah nakalnya Belanda pada waktu itu ya. Jadi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi menyengsarakan rakyat Indonesia. Sampai sini bisa dipahami? Bisa.
ini akhirnya ada salah satu tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC yang bernama beberapa jenderal itu ya, Antonion, Van Demon, dan Johannes Schucker itu, dan beberapanya itu temennya. Nah akhirnya itu VOC mengalami kebangkrutan. VOC bangkrut karena apa? Karena korupsi. Bangunnya pada abad berapa? Abad 18. Terus dibubarkan pada tanggal berapa? 13 Desember 1799 VOC dibubarkan karena korupsi dan kurangnya memanajemen perusahaan. Kerja paksa. Buka halaman 208 itu ada gambaran pada waktu itu sistem kerja paksa. Apa sistem kerja paksa itu? Sistem kerja paksa itu apa? Memaksa untuk bekerja. Ya. Jadi rakyat Indonesia pada waktu itu dipaksa untuk bekerja secara sukarela dan tidak mendapatkan upah. Upahnya itu tidak sesuai dengan pekerjaannya. Tapi mau tidak mau rakyat Indonesia harus mau karena terpaksa. Ya, tidak diberi upah. Nah, sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Belanda itu dinamakan apa? Kultur stelsel. Pada waktu itu, masyarakat dipaksa untuk menanam komoditas tertentu seperti kopi, kemudian tembakau, dan gula untuk diekspor ke Eropa. Namun yang bekerja itu Indonesia, dan Indonesia diberi upah tidak seberapa pada waktu itu. Nah, di gambar halaman 209 itu ada gambar apa? Peta apa? Peta jalur air Panarukan. Peta ini itu salah satu kebijakan yang diusulkan oleh Jenderal Dendels. Karena kan waktu itu Gubernur Jenderal Dendels itu pada saat pemerintah pada tahun 1808 sampai 1811 itu kebijakannya seperti pembangunan militer, kemudian jalan raya, perbaikan pemerintah dan perbaikan ekonomi. Nah, Jalan Anyar ke Panarukan itu salah satu pembangunan yang sampai sekarang bisa kita lihat, salah satu kebijakan yang terkenal pada waktu itu yang sampai sekarang masih ada ya, Jalan Anyar ke Panarukan ini. Tujuannya pada waktu itu untuk kepentingan militer pemerintahan kolonial. Jadi kerja paksa untuk rakyat Belanda, masyarakat Belanda. Oke, setelah disuruh kerja paksa tadi kan tidak diberi upah. Akhirnya Indonesia itu melakukan perlawanan dan pergolakan di berbagai wilayah. Masyarakat pada waktu itu berusaha untuk melepaskan diri dari dominasi penjajah untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Sama Dono, itu komunikasinya gimana? Orang bahasa sama? Oh, komunikasi dalam bahasa? Ya. Oke, Belanda datang, itu mereka juga gimana ya, sama-sama belajar. Jadi Indonesia kan ada yang sudah bisa belajar bahasa asing. Jadi mereka tuh seperti translate. Ketika didampingi gitu loh, ada yang bilang terus apa artinya seperti itu. Jadi dari situ kan terjadi interaksi karena ada membantu bahasanya, maksudnya membantu mentranslatekan bahasa dari orang asing tersebut.
Jadi tambahan materi dari sini. Nanti akan saya tanyakan, misal terjadinya perjanjian apa, kemudian pada tahun berapa, bla 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 bla. Jadi disimak baik-baik ya nanti, jangan ada yang aneh. Bangsa asing tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan Barat Indonesia antara lain sebagai berikut. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Indonesia dan bangsa-bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan yang Maha Esa. Hidup di daerah tropis yang subur. Negara-negara tropis seperti Kelompok 2 mengkaji dampak dan perubahan sosial yang terjadi akibat sistem kerja paksa. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 mengkaji dampak dan perubahan sosial yang terjadi akibat sistem sewa tanah. Dan yang terakhir kelompok 4 mengkaji dampak dan perubahan sosial yang terjadi akibat sistem tanam paksa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait tugas diskusinya? Loh, bukan aku kok yang ngomong. Sarana transportasi masih bermanfaat bagi jalan masih bermanfaat untuk jalan yang sudah dibangun jalan yang dibangun pada masa dulu masih bisa dimanfaatkan oleh Indonesia saat ini masih bisa penonton kata masih bermanfaat masih Silakan dengarkan ya. Yang pertama, terpajang bulannya keharmonisan, kerukunan, dan kesatuan antara kerajaan-kerajaan di Indonesia. Hal yang kedua, menyebabkan kesengsaraan, kerugian, dan kemiskinan pada masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh kekuatan VOC yang membeli hasil bumi di Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal, apabila rakyat Indonesia menjual pada pedagang lain, harga dan keuntungannya jauh lebih tinggi. Faktor titik 1, rakyat Indonesia mendapat ilmu tentang perdagangan dari organisasi perdagangan Belanda yang disebut VOC Verenigde Compagnie. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan pengaruh dampak dan perubahan sosial kerja paksa. Dampak positif: 1. Pembangunan jalan transportasi pada masa kerja paksa dahulu. Ini contohnya adalah Jalan Anyar sampai Panarukan. 2. Saluran irigasi yang dibangun pada masa sistem kerja paksa masih dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ribuan masyarakat plus 62 yang dipaksa melakukan kerja paksa banyak yang meninggal. 2. Banyak penduduk dijadikan budak dan dipekerjakan dalam bidang pertambangan dan perkebunan. Perubahan sosial: di
Sistem kerja paksa menyebabkan masyarakat dengan berbagai daerah untuk bekerja secara terpaksa sehingga menumbuhkan sikap bersatu, kerjasama dan gotong royong. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dampak dan perubahan sosial akibat sistem pemasaran. Perubahan sosial yang pertama, petani harus membayar pajak pada kolonial Belanda. Dampaknya yang pertama, petani menjadi miskin, menumbuhkan kebencian di kalangan rakyat pemilikan. Kedua, perubahan demografi. Dampaknya mempengaruhi pola migrasi dan distribusi populasi. Ketiga, kesejahteraan ekonomi. Dampaknya memungkinkan mengembangkan usaha pertanian. Keempat, perubahan budaya dan tradisi. Dampaknya mempengaruhi cara hidup dan praktik budaya masyarakat setempat. Kelima, ketidaksetaraan sosial. Kemudian ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan mengkaji dampak dan perubahan sosial akibat tanam paksa. Dampak dari pelaksanaan tanam paksa di Indonesia antara lain: 1. Tanah garapan banyak yang ditinggalkan karena kerja rojo di pabrik Belanda. 2. Beban rakyat semakin berat karena hasil panen harus diserahkan seluruhnya kepada Belanda. Yang ketiga, petani menanggung panen yang gagal. Masa tanam sepanjang tahun, tetap membayar pajak, menderita kelaparan dan penyakit, terlakukan penguasa yang semena-mena. Perubahan sosial, meningkatnya kemiskinan, angka kematian tinggi, kelaparan, kurang gizi, banyaknya wabah penyakit. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, saya adalah salah satu bertanya. Kenapa para petani di Indonesia tidak menjual hasil buminya kepada pedagang lain? Kan hasilnya lebih Apakah bisa ketika petani memanen panennya saat mau diserahkan pada Belanda, berapa hasil panennya itu diselundupkan? Disembunyikan di rumahnya Sendirian dan tidak berpikir untuk menentukan. Kalau biasanya juga ada kalau nggak salah ada apa namanya kan diawasin juga kalau mau menentukan juga ada sulit. Oh, cuma jangan jadi obat. Sebelum kita tutup pembelajaran pagi hari ini, saya tanyakan kembali dari seluruh pemaparan materi yang sudah kita lakukan. Ada yang masih belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Insya Allah paham ya. Jadi tidak ada yang ditanyakan. Di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan bagaimana sih kedatangan bangsa barat tadi. Ini ada yang bisa? Nanti siapa yang menunjukkan akan saya kasih? Siapa? Rempah-rempah yang dimiliki Indonesia. Rempah-rempah yang dimiliki Indonesia. Terus tanah Indonesia yang subur. Tanah Indonesia yang subur. Letaknya yang strategis. Nah, dampak dari adanya kedatangan bangsa barat Indonesia di mana? Dampaknya buruk. Kesimpulan
dari materi yang telah dijelaskan tadi, semua negara yang menjajah Indonesia ini sangat menguntungkan Indonesia, baik segi ekonomi maupun mental. Serta kebijakan-kebijakan dari bangsa Belanda sangat merugikan bagi Indonesia, seperti kebijakan kerja paksa, tanam paksa, sewa tanah, tanam paksa. Namun mungkin dari semua itu Ada dampak segi positifnya. kan segi negatifnya. Contoh sisi positifnya yaitu bangsa Indonesia bisa memanfaatkan properti yang ditinggalkan oleh Belanda. Contohnya jalan jalan naik. Dan pada pagi hari ini kedatangan bangsa Barat di Indonesia itu seperti apa? Oke, sebelum kita tutup materi pembelajaran pagi hari ini, saya mau bertanya nih, bagaimana pembelajarannya? Sangat menyenangkan. Oke. Senang. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Rizky. Materinya tentang apa? Tentang perlawanan. Ya, perlawanan demokrasi. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.